Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu motivasi dari konsep menjadi penerapan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diana Lestari dan ketiga rekan saya. Yang pertama ada Ahmad Ilhasul Amal, yang kedua Devri Auriliza, dan yang ketiga ada Amalia Zahrani. Berikut penjelasan tentang bab 8. Motivasi dari konsep menjadi penerapan. Sasaran pembelajaran. Sesudah mempelajari bab ini, Anda akan dapat menggambarkan model karakteristik pekerjaan dan cara untuk memotivasi dengan mengubah lingkungan kerja, membandingkan cara-cara utama agar pekerjaan dapat didesain ulang, menjelaskan bagaimana alternatif pengaturan kerja yang spesifik dapat memotivasi para pekerja, menggambarkan bagaimana ukuran keterlibatan pekerja dapat memotivasi para pekerja, mendemonstrasikan bagaimana tipe variabel dalam program pembayaran gaji yang berbeda dapat meningkatkan motivasi pekerja, memperlihatkan bagaimana manfaat yang fleksibel mengubah manfaat menjadi pendorong, mengidentifikasi manfaat-manfaat motivasi pada imbalan intrinsik. Motivasi dengan desain pekerjaan, yaitu model karakteristik pekerjaan. Yang pertama, desain pekerjaan atau job design adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasi. Yang kedua, model karakteristik pekerjaan atau job characteristic model adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikansi tugas, kemandirian, dan umpan balik. Penjelasan kelima dimensi. Yang pertama, keahlian yang bervariasi adalah kondisi yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Yang kedua, identitas tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, signifikansi tugas adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Yang kelima, umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja Anda sendiri. Kita dapat menggabungkan dimensi-dimensi pokok ke dalam suatu indeks prediktif tunggal, dinamakan skor motivasi potensial atau MPS, yaitu indeks prediktif yang menunjukkan motivasi potensial yang ada di suatu pekerjaan. Seperti dirumuskan, MPS sama dengan keahlian yang bervariasi ditambah identitas tugas ditambah signifikansi tugas, dibagi 3 dikali kemandirian dan dikalikan umpan balik. Bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang? Cara-cara untuk menempatkan GCM ke dalam praktik untuk membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi. 1. Rotasi pekerjaan, yaitu pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya. 2. Pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu ekspansi pekerjaan secara vertikal, yang mana meningkatkan derajat kendali pekerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Desain pekerjaan relasional, bagaimana para manajer dapat merancang kerja sehingga para pekerja menjadi termotivasi untuk mendorong orang-orang menjadi penerima manfaat dari organisasi. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Contohnya dengan mengaitkan cerita dari para konsumen yang menemukan bahwa produk atau jasa dari perusahaan dapat berguna. Lebih baik lagi, dalam beberapa kasus para manajer dapat mengaitkan para pekerja secara langsung dengan para penerima manfaat. Alternatif pengaturan kerja.
Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan cara-cara berikut. Yang satu, flex time atau jam kerja yang fleksibel. Cara ini membuat pekerja harus bekerja pada sejumlah jam tertentu per minggu, tetapi bebas untuk melakukan variasi atas jam kerja mereka di dalam suatu batasan tertentu. Yang kedua, pembagian kerja, suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Yang ketiga, bekerja jarak jauh atau telecommuting. Bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Konteks sosial dan fisik dari kerja. Bagaimana para manajer dapat merancang kerja sehingga para pekerja menjadi termotivasi untuk mendorong orang-orang menjadi penerima manfaat dari organisasi. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prosesial dalam motivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Contohnya dengan mengaitkan cerita dari para konsumen yang menemukan bahwa produk atau jasa dari perusahaan mereka dapat berguna. Lebih baik lagi, dalam beberapa kasus para manajer dapat mengaitkan para pekerja secara langsung dengan para penerima manfaat. Beberapa karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerjaan yaitu saling ketergantungan, hubungan sosial, dan interaksi dengan orang di luar pekerjaan. Teks kerja juga cenderung untuk memengaruhi kepuasan pekerja. Suasana kerja yang panas, suara keras, dan berbahaya kurang memuaskan daripada bekerja dalam suatu lingkungan dengan cuaca yang terkendali dan relatif hening dan aman. Mungkin inilah mengapa sebagian besar orang lebih memilih bekerja di sebuah kedai kopi daripada tempat pengecoran pekerjaan lokal. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja adalah suatu proses partisipatif yang menggunakan input, yaitu para pekerja, dan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pekerja kepada kesuksesan organisasi. Logikanya adalah bahwa apabila kita melibatkan para pekerja dalam keputusan yang mempengaruhi mereka dan meningkatkan kemandirian serta mengendalikan kehidupan para pekerja, mereka akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen pada organisasi, lebih produktif, dan lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. Contoh-contoh program keterlibatan pekerja. 1. Ada manajemen partisipatif. Suatu proses yang mana para bawahan sebagai derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Dalam manajemen partisipatif, para bawahan harus memiliki keyakinan dan kepercayaan pada para pemerintah mereka. Sedangkan pemimpin harus menahan diri untuk tidak menekan konsekuensi organisasi atas pengambilan keputusan pada para bawahan. Organisasi-organisasi yang melambangkan manajemen partisipatif memiliki tingkat pengembalian keuntungan atas saham yang lebih tinggi, tingkat keputusan yang lebih rendah, dan estimasi produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Partisipatif representatif, suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengembalian keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Dua bentuk paling umum dari partisipasi representatif adalah serikat kerja dan dewan representatif. Serikat kerja adalah kelompok pekerja yang didominasikan atau dipilih yang harus berkonsultasi ketika manajemen mengambil keputusan mengenai para pekerja. Dewan representatif adalah para pekerja yang duduk dalam dewan direksi perusahaan dan mempresentasikan kepentingan para pekerja. Menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Keterlibatan pekerja terdapat di sejumlah teori motivasi yang telah dibahas pada bab 7. Teori Y konsisten dengan manajemen partisipatif dan teori X dengan tipe autokratis yang lebih tradisional dalam mengelola sumber daya manusia.
Dalam hal teori dua faktor, program keterlibatan pekerja memberikan motivasi secara intrinsik dengan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan tanggung jawab dan keterlibatan dalam pekerjaan itu sendiri. Menggunakan imbalan untuk motivasi para pekerja. Apa yang digunakan untuk menggaji, menciptakan suatu struktur gaji. Terdapat banyak cara untuk menggaji para pekerja. Pada awal proses adalah dengan menetapkan level gaji yang masyarakat keseimbangan keadilan internal, nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, dan keadilan eksternal, tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji organisasi terkait dengan sistem pembayaran gaji di tempat manapun di dalam industri yang sama. Bagaimana menggajinya? Yaitu memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Program gaji yang bervariabel suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu atau ukuran kinerja organisasi. Tipe program pembayaran gaji bervariabel. 1. Rencana pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja, yaitu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pembayaran gaji berdasarkan prestasi, yaitu suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. Yang ketiga, bonus, yaitu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. Selanjutnya yaitu pembayaran gaji berdasarkan keahlian, yaitu rencana pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerjaan yang dapat mereka kerjakan. Yang kelima, rencana pembagian laba, yaitu program yang dilakukan oleh organisasi yang mendistribusikan kompensasi yang didasarkan pada beberapa penetapan formula yang dirancang di seputar profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yang keenam, pembagian keuntungan, yaitu suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula. Yang ketujuh, rencana kepemilikan saham pekerja, yaitu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh saham seringkali di bawah harga pasar sebagai bagian dari manfaat mereka. Yang kedelapan, evaluasi variabel gaji. Selanjutnya, manfaat yang fleksibel, yaitu mengembangkan suatu paket manfaat. Nah, manfaat yang fleksibel mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan dari segi kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Ada 3 tipe yang paling terkenal dari rencana ini adalah yang pertama, rencana modular, yang kedua, opsi tambahan pokok, dan yang ketiga, akun pengeluaran yang fleksibel. Ya, baik. Selanjutnya yaitu apa sih rencana modular? Rencana modular adalah paket yang telah didesain sebelumnya atau modul manfaat masing-masing yang mana memenuhi kebutuhan dari segi kelompok para pekerja. Yang kedua, rencana tambahan pokok terdiri atas suatu manfaat pokok yang penting dan pilihan lainnya yang disukai para pekerja dapat memilihnya. Yang ketiga, rencana pengeluaran yang fleksibel memungkinkan para pekerja untuk menetapkan penyisihan uang sebelum pajak sampai dengan jumlah uang yang ditawarkan dalam rencana untuk membayar manfaat khusus, misalnya perawatan, kesehatan, dan perawatan gigi premium. Selanjutnya yaitu adalah imbalan intrinsik atau program penghargaan pekerja. Imbalan kerja yang penting dapat berupa intrinsik maupun ekstrinsik. Imbalan intrinsik berupa program penghargaan kepada pekerja dan berupa ekstrinsik dapat dalam bentuk sistem kompensasi. Dalam bahasan ini, kita akan berhubungan dengan cara-cara yang dapat dipergunakan manajer dalam memberikan imbalan dan memotivasi pekerja. Program penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan
dan secara pribadi hingga insentif keuangan yang akan menjadi lebih memotivasi dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang dapat berupa insentif non-keuangan. Sekian presentasi dari kami.